Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks kesayangan kalian semua mungkin. Hahaha. Oke. Hari ini gue mau ngomongin seputar reksadana, jenis-jenis reksadana, risiko dan modal sebagainya. Apa sih itu reksadana? Menurut perspektif gue, reksadana merupakan sebuah wadah atau alternatif investasi yang modalnya berasal dari para investor. Yalah, para investor. Kemudian modal tersebut dikelola oleh manajer investasi, seperti itu. Reksadana ini ada 4 jenis. Jadi di dalam wadah tersebut ada lagi nih sekumpulan kecil atau bulat-bulatan kecil kendaraan investasi yang berada dalam reksadana atau wadah reksadana tersebut. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Yang kedua merupakan reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga merupakan reksadana campuran. Dan yang keempat merupakan reksadana saham. Reksadana pasar uang sebagian besar dimasukkan atau kadar diinvestasikannya itu kepada deposito. Reksadana pendapatan tetap itu pada obligasi. Reksadana campuran itu ya campuran pasar uang, obligasi, pasar saham. Nah, reksadana yang terakhir yaitu reksadana saham, ya saham gitu. Terus risikonya dari yang terendah, reksadana pasar uang paling terendah, reksadana obligasi, reksadana campuran, serta yang paling tinggi reksadana saham. Seperti itu. Bedanya antara reksadana saham dan saham biasa adalah ketika kita ngomongin seputar saham atau berinvestasi, mungkin trading di saham, kita membeli satu perusahaan. Sebagai contoh, kita beli saham JMBL itu JMBL. Ya, kita kalau di saham beli si JMBL doang gitu. Namun kalau di reksadana saham khususnya, ada sebuah produk reksadana X. Nah, di dalamnya itu ada beberapa saham. Misalnya 5 saham. Di produk reksadana X itu di dalamnya ada saham Bank BCA, saham JMBL, saham ABCD, saham Unilever. Ya tergantung produknya apa dan isi sahamnya itu apa aja. Risikonya lebih rendah dibandingkan saham ya pada pasar saham biasa. Kenapa? Karena misalnya kita bayangin nih, kita invest di reksadana saham. Nah, reksadana saham itu kan tadi gue bilang misalnya produknya X, di dalamnya ada beberapa saham. Ketika satu saham merah, yang lain hijau, nah dirata-ratain dong. Nah, di rata-ratain ini nilainya masih bisa plus atau surplus atau hijau. Sedangkan kalau misalnya di pasar saham sendiri, ya misalnya itu saham merah, ya wis merah aja gitu, nggak ada hijau-hijaunya karena ya cuman satu saham, seperti itu. Untuk jangkanya investasi, biasanya pasar uang diinvestasikan kurang lebih dari 1 tahun, ya mungkin 1 atau setengah tahun lah gitu di pasar uang. Kalau obligasi bisa 1, 3, 5 tahun. Nah, kalau misal pasar saham biasanya lebih efektif kalau diinvestasikan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari 5 tahun gitu. Itu sih kalau misalnya risikonya atau jangka waktunya. Jadi misalnya teman-teman punya tujuan untuk menikah 5 atau 7 tahun lagi, yowis bisa di reksadana saham. Tapi kalau untuk dana darurat, mungkin teman-teman bisa untuk investasikan di reksadana pasar uang. Atau misalnya teman-teman pengen jalan-jalan vacation ke luar negeri atau di Indonesia pun masih penasaran, belum seluruh Indonesia teman-teman kunjungin, kalian bisa investasi di reksadana pendapatan tetap atau pendapatan tetap atau campuran. Sebenarnya balik lagi sih, kalau ditanya yang paling bagus reksadana apa, ya tergantung, balik lagi tujuan teman-teman seperti apa, profil risiko teman-teman seperti apa, kan tiap-tiap orang beda-beda. Kalau gua
moderate, ada juga yang konservatif, ada juga yang agresif. Apa itu? Ya, nanti di next episode. So, modalnya berapa sih reksadana? Reksadana modal minimalnya yaitu 100.000 ya, 100.000 rupiah. Jadi jangan beranggapan bahwa investasi itu harus tajil dulu. Tidak, karena 100.000 sendiri pun kita bisa berinvestasi pada reksadana atau reksadana gitu sebutannya gitu. Apalagi ya? Apakah pencairannya susah? Tidak. Pencairan reksadana sendiri itu biasanya paling lama T plus 7. Kalau saham kalau nggak salah T plus 3. Dalam arti misalnya kita withdraw atau ngambil duitnya sekarang, maksimal 7 hari kemudian baru dapat. Ya bisa aja 2 hari atau 3 hari, tergantung balik lagi operasional si penyedia jasa reksadana tersebut gitu. Apakah kita membeli reksadana harus sekaligus banyak ataupun bertahap? Balik lagi itu terserah teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman punya duit langsung 100 juta, kalian pengen masukin ke reksadana apapun itu namanya, monggo gitu, masukin aja 100 juta. Tapi ada juga yang bertahap. Misalnya gue bulan pertama 500.000 dulu, bulan kedua 300.000 dulu, bulan ketiga 1 juta atau berapa, itu terserah, balik lagi ke kalian. Kenapa? Karena emang control of money itu ada di tangan kalian. Jadi yang namanya investasi itu bukan kompetisi siapa paling cepat, siapa paling banyak, terus berapa besar yang bisa diinvestasikan. Enggak. Itu terserah kalian semuanya. Kalian mau investasi kapan? Bisa aja misalnya jam 10 gue investasi 100.000, nanti jam 2 gue investasinya 300.000. Bisa, terserah kalian fleksibel lah kasarnya gitu. Tapi yang namanya reksadana ini gue hanya mengingatkan bahwa ada pepatah yang mengatakan atau coach yang mengatakan high risk high return. Ya kalau semakin high risk ya returnnya semakin tinggi. Tapi jangan berharap bahwa yang namanya investasi itu besok bakalan tajir gitu ya. Jangan berharap bahwa sekarang investasi besok bakalan tajir. Enggak. Coba hilangkan itu ya. Sedikit menyesal kan berinvestasi ya, tapi ya namanya itu untuk investasi kan untuk invest untuk jangka panjang seperti itu. Kalau untuk di tradingin gue gak yakin sih reksadana bisa, karena emang itu lebih ke investasi dibandingkan trading. Kalau trading mungkin saham, forex, kripto itu bisa gitu. Kalau untuk reksadana ya itu lebih untuk ke dana darurat, untuk jangka panjang, nikah atau semoga macamnya. Iya nih gue ngomonginnya nikah mulu. Oke, skip. Gitu aja sih paling. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan mengenai reksadana, saham, forex, kripto atau emas, mungkin gue lagi kepo soal emas juga, teman-teman bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke grup kalian, ke WhatsApp grup ya, daripada yang di-share berita nggak jelas kan, mendingan share video ini. Oke, gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.